Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya Ketua Basar Arif mewakili kelompok KKN Desa Pantor mempersembahkan dan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital, Peningkatan SDM dan Penguatan Ketahanan Pangan. Baik Bapak, setelah kami survei dan kami analisis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, maka kami tampilkan 3 program kerja utama kami. Yang pertama adalah website profil desa. Mengapa kami memilih website profil desa? Yang pertama sekali, keterbatasan penyimpanan informasi ataupun informasi yang disimpan oleh desa masih bersifat manual dan tidak terakses oleh publik, seperti visi dan misi hanya terpampang di kantor yang tidak dapat diakses oleh publik. Kemudian urusan surat menyurat masih manual. Kemudian banyak masyarakat desa, hampir semuanya belum mengetahui sejarah desa Pantor itu sendiri. Atau dengan kata lain, sejarah desa Pantor belum didokumenterkan, baik berupa surat ataupun dicatat pada media-media sosial. Maka oleh karena itu kami mengambil kesimpulan untuk menyajikan program utama kami, yaitu website profil desa. Tolong ditampilkan websitenya. Sebelum saya menjelaskan tentang website ini, terlebih dahulu saya minta maaf kepada Bapak-bapak tidak bisa mengakses websitenya terlebih dahulu karena belum di hosting karena permasalahan yang ada di Anda. Dan kami memastikan hari ini akan di hosting dan bisa diakses oleh Bapak semua. Di mana yang pertama ada menu beranda. Di sini ada kami tampilkan foto terkena seluruh aparatur kampung, dan kemudian ada menu-menu lainnya. Silakan diambil ke menu selanjutnya. Baik, kemudian di menu pemerintahan ada sub menu visi dan misi. Di sini di website ini tertera apa saja visi dan misi dari aparatur desa tersebut. Kemudian ada sub menu struktur organisasi atau aparat-aparat serta nama lengkap dan aparat yang menjabat di desa tersebut. Kemudian di segi informasi ada sub menu sejarah desa Pantor. Kenapa kami memasukkan sejarah desa Pantor? Karena kami mencari masyarakat yang mengetahui tentang sejarah desa Pantor, dan hanya yang secara konkret mengetahui sejarah desa Pantor hanya Bapak Kecil yang dulu, Bapak Kecil sebelum Pak bersama. Kemudian kami dokumenterkan dalam website desa Pantor ini. Karena sama-sama kita ketahui, jika ingin menghancurkan suatu bangsa maka hancurkan dulu sejarahnya. Kemudian di sini ada sub menu berita, itu terkait apa saja kegiatan yang ada di desa. Setelah itu ada demografi desa terkait berapa kakak, jiwa, berapa jiwa perempuan, berapa jiwa laki-laki, kemudian berapa jiwa penduduk yang berumur sekian dan sekian. Kemudian ada sub menu geografis. Menu geografis ini terkait tentang batas kampung, baik dari segi utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian ini ada menu pelayanan, di mana dalam menu pelayanan ini terdapat surat menyurat Bapak. Jadi mereka ataupun masyarakat mengurus surat sudah bisa diakses melalui website. Dari surat pindah penduduk, surat domisili, surat keterangan tidak mampu, dan surat kematian sudah bisa diakses melalui website. Kemudian ada menu potensi desa. Di menu potensi desa ini merupakan dokumen yang kami tampilkan yang menjadi apa saja mata pencarian dan potensi-potensi di desa tersebut. Kemudian jika kita bertanya bagaimana keberlanjutan website tersebut apabila kami sudah tidak ada lagi di desa Pantor. Dan kemudian di sini ada bagian admin yang mana telah kami sosialisasikan atau kami edukasi kepada salah satu aparat kampung yang kami ambil menjadi operator ketika kami bagi besok Bapak. Di sini mereka bisa mengoprak-aprik ataupun mengotak-atik data yang ada pada website tersebut. Misalnya jika penduduk bertambah ataupun jumlah yang kelahiran, kematian dan lain sebagainya bisa dimasukkan melalui menu admin ini. Kemudian ada 2 program kami lainnya, ada kebun gizi.
Kenapa kami memilih kebun gizi sebagai bentuk menunjang ketahanan pangan? Karena beberapa desa di sana, desa Pankot, Alusunda, Pasibirah, dan Temaru, tidak ada lapak penjual sayuran. Mereka jika ingin mengakses sayuran, harus dulu ke Kuala Lumpur atau bergantung pada mobil-mobil sayur yang masuk ke daerah-daerah sana. Maka oleh karena itu, kami berinisiatif membangun kebun gizi sebagai tempat percontohan kepada ibu-ibu di sana untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah mereka agar lebih produktif dan menunjang ketahanan pangan. Kemudian yang terakhir ini yang menjadi permasalahan sebenarnya Bapak, yaitu sosialisasi air putih kepada anak sekolah. Kenapa kami melakukan sosialisasi air putih kepada anak sekolah? Yang pertama Pak, setelah kami survei 1 minggu, kami dapatkanlah data bahwasanya anak-anak di sana mengkonsumsi air minuman yang berwarna dan berasa, maaf kalau saya sebut merek, lebih tepatnya yang rasanya sangat masam Pak, paling kurang 6 cup per hari. Ini menjadi beban kita semua Pak. Saya sendiri yang masih muda ngeri-ngeri sedap Pak. 6 cup per hari setiap harinya sangat berpotensial mereka terkena penyakit gagal ginjal pada usia muda. Kalau bisa Bapak dikeluarkan saja regulasi yang menyetop pemasukan air tersebut ke daerah wilayah. Maka oleh karena itu kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak tersebut pentingnya air putih, kemudian bahayanya air berwarna dan berasa terhadap kesehatan mereka di sana. Karena generasi emas adalah generasi yang memiliki SDM peduli terhadap kesehatan. Kemudian kami juga melakukan pengajian di TPA pada siang hari untuk anak-anak. Bukan karena suatu dari hal. Ketika pertama kami di sana Pak, tidak terdengar suara anak-anak pada saat jemaah di masjid. Tidak terdengar suara anak-anak. Bahkan yang sudah SMP tidak berani tampil untuk sekedar azan di masjid. Oleh karena itu kami melakukan pengajian dan juga kami ada melakukan festival anak soleh sebagai ajuan peningkatan karakter dan penguatan mental anak-anak tersebut untuk tampil ke depan, dan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah mereka sudah tampil. Mungkin hanya ini dari program kerja kami Pak. Lebih kurang kami maaf. Terlebih lagi kami berterima kasih kepada seluruh pihak, DPR, Bapak Kecil, dan seluruh pihak terkait dalam KKN ini, dan mengucapkan terima kasih. Terlebih lagi kami menitipkan salam dari Pak Kecil untuk tidak dapat mendampingi pada hari ini karena orang mendengar. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, beri tepuk tangan kepada Pak Bos. Ini Pak Camat, DPR-nya ada teman saya namanya Syed Fadli. Beliau titip supaya ada net from pendidikan. Jadi di balik suami yang sukses itu ada istri yang paling hebat. Di balik ini sebenarnya ada sosok yang bikin website yang harus bicara. Silakan Adinda Dwi bicara 1 menit. Apa motivasi lu bikin website? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mengambil program ini dan menerapkan program ini di Desa Paton adalah yang pertama tentu tidak adanya media komunikasi, Pak. Kemudian juga tidak ada media komunikasi dan visi-visinya nggak jelas, nggak ada gitu, nggak bisa diakses. Lu janji balik lagi nggak ke sini? Balik ya, itu Pak Camat. Wajilah itu kriteria. Kalau kembali ke telepon saya, kita persilakan ya, tepuk tangan semua sudah boleh Adinda.